Tahapan yang harus dilakukan untuk menulis karya ilmiah yang pertama yaitu cover. Cover adalah bagian pertama yang akan terlihat pada suatu karya tulis seperti proposal. Dengan begitu, cover haruslah berisi tentang informasi utama yang berkaitan dengan identitas penulis atau organisasi. Cover ini juga memungkinkan pembaca untuk mengidentifikasi karya tulis secara sekilas, sekaligus membuat proposal jadi terlihat formal dan profesional. Yang kedua yaitu daftar isi, sekumpulan judul dari bab, subbab, dan subjudul lainnya yang disusun secara sistematis dengan adanya informasi urutan dan nomor halaman sehingga bisa memudahkan pembaca dalam mencari isi bab atau subjudul yang ada dalam daftar isi sebuah laporan. Yang ketiga yaitu membuat daftar tabel. Rincian tabel yang berada di halaman tersendiri terletak sebelum bab 1 dalam suatu penelitian. Di dalamnya memuat nomor tabel, judul tabel, dan nomor halaman letak tabel berada. Yang keempat, daftar gambar. Daftar gambar adalah rincian khusus yang menguraikan gambar-gambar yang dimasukkan dalam sebuah tulisan ilmiah. Daftar gambar biasanya berada di halaman tersendiri, terletak sebelum bab 1 dalam suatu tulisan ilmiah. Yang kelima yaitu ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih disampaikan kepada orang-orang yang terkait dalam pembuatan sebuah karya atau makalah tersebut. Yang keenam, abstrak. Abstrak adalah komponen penting dalam karya tulis ilmiah yang memberikan gambaran penelitian kepada para penguji atau pembaca. Keberadaan abstrak terletak di halaman awal setelah cover dan terdiri dari 250 hingga 400 kata. Abstrak harus memuat pokok masalah, tujuan, metode data, serta kesimpulan dalam bentuk paragraf. Yang ketujuh, kesimpulan. Kesimpulan didefinisikan sebagai paragraf yang paling akhir dari suatu makalah atau hasil penelitian, ataupun bagian paling belakang dari suatu presentasi jenis yang lain. Pada bagian inilah seseorang biasanya bisa mendapatkan inti dari pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya. Yang ke-8 yaitu saran. Saran dalam makalah dan karya ilmiah berisi tentang pendapat yang dikemukakan sebagai alat pertimbangan dan harapan dapat memberikan perubahan yang baik dan bersifat positif. Saran juga bisa disimpulkan sebagai pendapat seseorang dalam menghadapi suatu persoalan penelitian yang diperbincangkan. Yang ke-9 yaitu implikasi. Implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah. Yang ke-10 yaitu daftar kepustakaan. Daftar pustaka adalah daftar sumber yang telah digunakan untuk referensi suatu karya tulis ilmiah. Sumber tersebut seperti buku, jurnal, artikel, maupun berita. Daftar pustaka biasanya diletakkan di bagian paling akhir halaman setelah seluruh karya ilmiah selesai tersusun. Yang terakhir yaitu lampiran. Lampiran merupakan dokumen tambahan yang disertakan dalam skripsi atau karya ilmiah yang lain yang berisi hasil dari suatu penelitian, baik berupa gambar, foto, teks, dan lain sebagainya. Penempatan lampiran biasanya pada bagian paling belakang setelah daftar pustaka dengan keterangan yang sangat jelas. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi kesimpulan untuk membuat hasil penelitian. Terima kasih, semoga apa yang bisa saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya.